Raja Tentara Bayaran. Bab 199. Momen yang menyentuh hati semua orang akhirnya telah tiba. Kompetisi seni bela diri yang sudah sangat dinantikan kini telah memasuki babak final. Apa hasil dari pertarungan puncak ini? Banyak orang seni bela diri yang menantikannya, diam-diam memikirkan diri mereka sendiri memasang taruhan, atau sudah mendukung benda tersebut. Mungkin karena ini final, kompetisi ini lebih megah. Seorang tetua dari 8 sekte besar di bangku wasit datang ke panggung secara langsung untuk menjelaskan aturan kompetisi kepada Shen Lian dan Su Guanyu wasit ring. Anda harus tahu bahwa para tetua dari 8 sekte besar semuanya ahli dalam bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, lelaki tua dengan janggut dan rambut tergerai berdiri di samping dengan tangan ke bawah, menyerahkan tempat tersebut kepada Shen Lian dan Su Guanyu. Shen Lian memandang Su Guanyu, dan Su Guanyu memandang Shen Lian. Tak satu pun dari mereka berbicara. Pertama, karena mereka tidak menjaga, dan kedua, karena mereka sudah memasuki kondisi pertempuran. Meskipun dia telah menghadapi banyak musuh yang kuat sebelumnya, Su Guanyu jelas merupakan orang yang memberikan tekanan paling besar pada Shen Lian dalam kompetisi seni bela diri ini. Alasannya sederhana karena Shen Lian telah melihat metode Su Guanyu meskipun dia belum pernah melihat kekalahan Su Guanyu Biksu Mingjue, tapi Shen Lian melihat Su Guanyu memukuli Yang Sue dengan matanya sendiri. Kemudahan dan penindasan yang tepat jelas merupakan kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh Shen Lian. Setelah saling berpelukan, Su Guanyu memimpin serangan Shen Lian. Dalam hal teknik tinju ini, Shen Lian dan Su Guanyu telah bertemu dengan saingan mereka, yang satu dari Wudang dan yang lainnya adalah murid Tai Chi. Mereka berdua menggunakan Tai Chi di tangan mereka. Niat bertinju bisa dikatakan berasal dari sumber yang sama, dan begitu memulainya, mereka berdua merasa seolah-olah sedang bersaing dengan diri mereka sendiri. Meskipun keduanya bertarung bola-balik untuk saat ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dibandingkan dengan Su Guanyu, gerakan Shen Lian tampaknya tidak memiliki masalah, tetapi konsumsi sebenarnya jauh lebih besar daripada konsumsi Su Guanyu. Bagaimanapun, dia telah berlatih tinju sejak dia masih kecil dan menjadi biksu di tengah jalan. Sebelum Su Guanyu menggunakan seluruh kekuatannya, Shen Lian harus mengerahkan lebih banyak energi internal untuk menebusnya, jika tidak, dia akan langsung ditekan. Perasaan ini membuat Shen Lian sangat tidak berdaya. Secara kebetulan, Shen Lian tidak bisa menemukan cara lain untuk menang. Setelah lebih dari selusin gerakan bola balik, Su Guanyu melangkah maju dan menjauhkan diri dari Shen Lian. Ya, latihan tinjumu cukup solid, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Jika kamu tidak menyembunyikan kekuatanmu, kamu akan segera kalah. Semua gerakan sebelumnya adalah ujian. Pada saat ini, Su Guanyu menjadi serius. Aku tidak menyembunyikan kekuatanku, tapi sekarang sulit untuk membuat kesimpulan tentang siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang, bukan? Melihat Su Guanyu, Shen Lian berkata tanpa ekspresi, memang, dalam kompetisi kekuatan keras, Shen Lian tidak memiliki peluang, tetapi dia masih memiliki cara untuk mengalahkannya. Setelah mengatakan ini, Shen Lian sedang memikirkan cara untuk mengalahkannya, atau dengan kata lain, bagian tentara mana yang harus dihilangkan dan berapa banyak kekuatan yang harus digunakan. Haha, ayo kita kemari. Su Guanyu tersenyum dan berkata bahwa dia memang mengatakan yang sebenarnya. Menurut keterampilan dan keterampilan tinju Shen Lian saat ini, sangat mustahil baginya untuk mengalahkannya. Dia bilang dia akan membiarkan kudanya datang, tapi nyatanya Su Guanyu lah yang menjadi penyerang utama. Dia berdiri di sana dan berjongkok sejenak, lalu bergegas menuju Shen Lian dengan cepat, dengan sikap yang kuat dan bertenaga. Shen Lian, yang belum memutuskan, diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Shen Lian hanya menggunakan solusi senjata ini sekali. Sangat sulit bagi Shen Lian untuk mengetahui kekuatan spesifiknya. Sebelumnya, Shen Lian memukuli Huan hampir sampai mati ketika dia melepaskan tubuh telapak tangannya yang marah. Sekarang menghadapi Su Guanyu, Shen Lian berada dalam sedikit dilema. Anda harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara Anda sekarang dan saat Anda bertarung melawan Huan. Dengan kekuatan internal intensitas tinggi, ditambah dengan peningkatan kekuatan Bingji, Shen Lian, banyak sekali pria yang bisa menentukan bagian mana tubuh mereka harus digunakan untuk Bingji. Atau lebih baik bertarung dengan satu tangan. Intuisi Shen Lian mengatakan kepadanya bahwa ia mungkin tidak dapat mengalahkan Su Guanyu, tetapi sekarang Shen Lian hanya memiliki satu kesempatan. Setelah perang usai, ia akan mengalami periode kelelahan energi internal, dan sangat mustahil baginya untuk melanjutkan berkelahi. Kehilangan seluruh lengannya. Setelah melakukan ini,
Tidak dapat dihindari bahwa Su Guanyu akan terluka, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia bisa menang. Anda harus tahu bahwa Tai Chi adalah metode tinju yang paling efektif. Tanpa ada kejutan, lengan Shen Lian Bingji pasti bisa untuk melukainya. Sulit untuk mengatakan apakah Su Guanyu terluka ringan atau serius. Jika Bingji membuka kunci seluruh tubuh yang marah, Shen Lian hampir yakin bahwa dia akan mampu menjatuhkan Su Guanyu dari ring, tetapi Shen Lian tidak dapat menjamin apakah dia akan terluka parah seperti Huaan. Dalam kompetisi seni bela diri, jika Shen Lian tidak menanganinya dengan baik, akibatnya Su Guanyu akan terluka parah atau terbunuh. Hasil ini tidak ingin dilihat oleh Shen Lian. Orang-orang dari Wudang adalah setengah sekte yang sama dengannya, dan mereka punya selama persahabatan antara guru dan guru ada, Shen Lian tidak berani melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau lukanya serius dan pondasinya tidak rusak, maka tidak apa-apa, tapi jika orang tersebut dipukuli sampai mati, atau jika organ dalam dan vitalitasnya terluka seperti Huaan, maka itu terlalu berlebihan. Sementara dia berpikir dan ragu-ragu, serangan Su Guanyu mendatanginya. Shen Lian dengan cepat menangkisnya, tetapi hasilnya membuatnya sangat cemas. Kali ini, pukulan yang melonjak benar-benar berbeda dari yang pertama kali muncul. Pada saat ini, Su Guanyu telah mengerahkan kekuatan penuhnya. Gerakan pertama mematahkan niat Shen Lian untuk menangkis, dan dia mengubah gerakannya beberapa kali membuat Shen Lian lengah. Shen Lian, yang kekuatannya sudah lemah, ditekan oleh Su Guanyu dalam gerakan tinju. Pada saat ini, Shen Lian tidak bisa lagi mengatasinya semudah sebelumnya. Menghadapi gelombang tinju Su Guanyu, Shen Lian sudah tidak mampu menangkisnya. Dalam waktu kurang dari 5 gerakan, dia akan dipukul dengan kuat oleh Su Guanyu gangguan pernafasan. Shen Lian, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, merasa sangat tidak nyaman sekarang. Dia sangat menyesal karena dia tidak mengambil keputusan sebelumnya. Karena serangan Su Guanyu, Shen Lian, yang energi internalnya terus-menerus tidak teratur, tidak dapat lagi menggunakan metode pengiriman pasukan untuk membebaskannya. Jika situasi ini terus berlanjut, Shen Lian akan dikalahkan dalam 3 ronde. Shen Lian yang selama ini serba pasif dan belum bisa menggunakan kartu trufnya, kini bisa dikatakan sudah benar-benar kehilangan dukungan. Pada saat ini, bahkan Shen Lian sendiri merasa ditakdirkan untuk kalah kali ini. Tepat ketika Shen Lian hendak menghentikan permainannya, jantungnya tiba-tiba berdebar, seolah-olah ada sesuatu yang terbuka di tubuhnya, membawa perasaan yang tak terlukiskan dan indah. Bab 200. Saat perasaan aneh itu menyebar, Shen Lian tiba-tiba memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Pada saat ini, dia lupa bahwa dia sedang berkompetisi dalam seni bela diri, dan bahwa dia sedang menghadapi orang yang kuat seperti Su Guanyu. Warna indah ini tersebar di langit dan bumi. Hal yang paling mempesona adalah yang ada di bangku wasit. Cahaya terang berwarna-warni hampir membuat Shen Lian pusing. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Shen Lian melihat cahaya putih di depannya. Tidak salah sama sekali untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di antara junior muda generasi ini. Saat ini, Su Guanyu jelas lebih menarik perhatian daripada lampu-lampu kecil di antara penonton akui. Su Guanyu tidak diragukan lagi yang terkuat. Tepat ketika Shen Lian bertanya-tanya apakah kondisinya saat ini adalah teknik menatap ki yang disebutkan oleh mereka yang kuat di bidang pemurnian ki dan berubah menjadi dewa, Shen Lian tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam, dan kemudian ada ledakan tekanan yang luar biasa. Hal ini membuat Shen Lian panik saat itu, karena fakta ini salah. Tekanan ini tidak datang dari Su Guanyu yang menghadapnya, atau dari para dewa yang kuat di atas panggung, tetapi sesuatu yang tersebar di antara langit dan bumi. Mungkinkah ada orang kuat yang sedang mengincarnya? Shen Lian secara alami menjadi bingung. Pemaksaan ini sangat menakutkan sampai mati. Kekuatan semacam itu yang tidak datang dari manusia pasti bisa membuat siapapun, termasuk Shen Lian, merasa putus asa. Sementara Shen Lian bingung, sesuatu tiba-tiba terjadi pada Shen Lian. Apa yang disebut paksaan secara bertahap terkondensasi menjadi substansi dan berubah menjadi semburan cahaya yang terlihat oleh mata telanjang Shen Lian. Saat tubuhnya bersentuhan dengan cahaya putih, energi internal di tubuhnya mulai mendidih. Energi itu telah dikompresi menjadi energi internal tingkat tinggi, dan energi itu meningkat pesat lagi masuk, mengeluarkan energi internal Shen Lian lagi. Perubahan seperti itu membuat Shen Lian sangat gembira. Saat mengobrol dengan Wu Yilian, Zhao Hongyu dan yang lainnya, Shen Lian juga bertanya bagaimana rasanya dipromosikan ke tahap akhir pelatihan kekuatan internal, yaitu tubuh bawaan. Dalam kata-kata Zhao Hongyu, yang telah mencapai tahap akhir pemurnian tubuh, itu adalah gerakan alami langit dan bumi. Dikombinasikan dengan situasi saat ini,
jelas tidak ada bedanya dengan apa yang dikatakan Zhao Hongyu. Tidak perlu menggunakan energi internal untuk menghasilkan energi internal yang tak terhitung jumlahnya, yang secara otomatis diubah menjadi kekuatan internal berintensitas tinggi. Bukankah ini fenomena yang terjadi secara alami? Belum lagi pengalaman pribadi Shen Lian, di mata semua orang yang menyaksikan pertempuran saat ini, Shen Lian sepertinya tiba-tiba meledak. Dari keadaan semula yang tertekan, kekuatannya tiba-tiba meningkat beberapa level untuk sementara. Pencegahan semacam ini begitu nyata bagi Su Guanyu, seolah-olah Shen Lian telah terintegrasi dengan dunia sekitarnya dan telah menjadi kekuatannya sendiri. Jika dia memilih untuk menyerang saat ini, itu sama saja dengan menyerang ruang surga yang tak terbatas dan bumi, dan itu akan membuang-buang energi. Su Guanyu tidak tahu bahwa itu normal. Meskipun dia juga telah mengalami tahap promosi ke tubuh bawaan, dia tidak tahu keadaannya ketika dia memasuki negara itu situasi yang relatif tenang, aman dan privat. Tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada orang seperti Shen Lian yang maju di depan bintang-bintang di dunia seni bela diri, tetapi mereka tidak jarang. Bagaimanapun, Su Guanyu belum pernah melihat mereka. Su Guanyu, yang tidak berani menyerang dengan gegabah, mengerutkan kening. Dia sangat terjerat sekarang. Momentum Shen Lian saat ini tentu saja adalah sesuatu yang tidak berani diprovokasi oleh Su Guanyu, tetapi itu adalah sedikit tekanan dari langit dan bumi. Yang tidak terjadi dalam alasan Su Guanyu. Meskipun Shen Lian penuh dengan momentum saat ini, pintunya terbuka lebar. Kecuali dia memilih untuk tidak bertarung, dia harus menghadapinya cepat atau lambat. Lian siap bertarung, lebih baik memilih menyerang sekarang. Harus dikatakan bahwa Su Guanyu memang bukan orang biasa. Dalam situasi saat ini, orang biasa akan tercengang. Mereka pasti harus curiga menebak apakah Shen Lian menyembunyikan kekuatannya daripada mundur. Sambil mengertakkan gigi, Su Guanyu akhirnya membuat pilihan terakhir, dan dia tetap memutuskan untuk menyerang. Meskipun keadaan Shen Lian saat ini sangat aneh, Su Guanyu percaya bahwa selama dia memiliki hati untuk bertahan melawan pukulan anehnya yang mengejutkan, dia sudah mengetahui kekuatannya setelah berdebat dengan Shen Lian ingin bertarung. Setelah mengambil keputusan, Su Guanyu tidak lagi ragu-ragu. Dia hanya melihat langkahnya sedikit terangkat, dan dia masih mempertahankan pertahanan 3 poin saat dia maju, dan kemudian dia menyerang Shen Lian. Gerakan paling dasar dari Tai Chi adalah sayap burung bangau putih, dan itu mengenai wajah Shen Lian secara langsung. Adapun Shen Lian, yang matanya kusam saat ini, dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya seolah-olah sembarangan, dan menyelesaikan masalah Su Guanyu. Menyerang. Undang serangan. Pertukaran singkat itu mengejutkan Su Guanyu. Jika pemahaman Shen Lian sebelumnya tentang Tai Chi hanya setingkat master seni bela diri, maka gerakan yang satu ini hanyalah bukti penguasaannya terhadap Tai Chi. Karena di antara sesama murid, kecuali guru dan kakak laki-lakinya Ding Yin, Su Guanyu tidak berpikir ada orang lain yang bisa bereaksi seperti ini. Wajah Su Guanyu berubah serius sejenak, dan dia berpikir, tidak heran Shen Lian begitu kuat saat ini. Ternyata dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Su Guanyu terkejut ketika dia melakukan gerakan, burung bangau putih melebarkan sayap, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut apapun. Lagi pula, Su Guanyu hampir tidak bisa melakukan gerakan tersebut setelah menjadi seorang master, jadi dia terus melakukan gerakan yang tersisa dari burung bangau putih melebarkan sayapnya. Tanpa kecuali, gerakan selanjutnya yang digunakan oleh Su Guanyu semuanya diselesaikan oleh Shen Lian. Gerakannya benar-benar alami, tanpa hambatan sama sekali. Melihat gerakannya sudah tua, Su Guanyu segera mundur. Pada saat ini, dia benar-benar ingin berterima kasih kepada intuisinya. Jika dia tidak merasa Shen Lian benar-benar memiliki energi untuk mengalahkannya, Su Guanyu memperkirakan dia tidak akan mampu untuk bertarung dengan mantap. Memang banyak orang yang memahami prinsip menggunakan seluruh kekuatan saat singa melawan kelinci, namun berapa banyak yang benar-benar bisa melakukannya. Kebenarannya benar, tetapi jika Anda meminta seseorang, bahkan seekor kambing bercakar, untuk bersiap seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, itu jelas tidak realistis. Anda akan berpikir bahwa Anda sedang membuat keributan sarang tikus mondok, dan jika Anda benar-benar melakukan itu di depan para pahlawan seni bela diri dunia, dia juga terlihat terlalu pengecut. Tapi sekarang Su Guanyu benar-benar harus berterima kasih kepada karakternya yang berhati-hati. Jika dia membuat kesalahan dengan melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menghadapi Shen Lian yang menyembunyikan kekuatannya, itu pasti akan meningkatkan peluang kekalahannya. Bersambung.